deruh, suara senjata mulai hening diganti malam. Sangat lama bangsa kita berada dalam genggaman penjajah. Hampir 350 tahun bangsa ini dijajah, ditindas, dibantai, dan kekayaan alam pun dirampas tanpa memandang rasa kemanusiaan. Sungguh, keadaan saat itu terpuruk dan memilukan. Sekelompok pemuda dan tentara nasional Indonesia mencoba melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Aku bersuruh kepada seluruh rakyat dan tentara supaya segera mengerahkan segala upaya untuk menumpas penjajah Belanda. Demi Allah, dengan darah sekalipun, kita wajib menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah kerahkan ribuan pasukan. Kita tak perlu gentar. Seluruh wilayah lautan dan daratan sudah kami kawal dengan siap siaga. Sekarang saatnya kita gempur habis-habisan para penjajah di bumi ini. Kami telah kehilangan suami, anak-anak, dan harta benda karena kebiadaban para penjajah. Maka saat ini kami bertekad untuk ikut ke medan perang. Kami memang perempuan, tapi pada saat ini jangan meremehkan kami. Kami siap untuk menumpahkan darah. Sudah aku bilang Indonesia itu tolol, bodoh, gak berpendidikan. Jadi ya gak bakal mungkin kalau mereka menyerang kita karena kita sudah berkekuatan penuh. Indonesia. Kita ambil semua kekayaan perempat dan lembakan saja mereka. Siap. Kami yang akan melawan rakyat Indonesia yang berani melawan kepada kita. Jenderal Hasan mengadakan kumpulan bersama pimpinan tentara yang lain untuk melakukan sebuah gerakan penyerangan pada waktu dini hari menjelang subuh. Komandan Persib mengerahkan semua pasukan dan tutup jalur penting dan sering dilewati oleh Belanda. Siap Jenderal, kita dilaksanakan. Saya sudah kerahkan pasukan pada titik penyerangan. Dan kamu Kapten Jabar, kamu bawa bendera merah putih dan tancapkan di bukit tertinggi itu. Kamu rebut dan jatuhkan bendera Belanda dan ganti dengan bendera merah putih. Jaga pula perbatasan laut dan darat, dan pastikan perlindungan penuh terhadap rakyat. Allah bersama kita. Baik Jenderal, saya siap melaksanakan tugasnya. Mereka bubar untuk melaksanakan sholat subuh dan berpamitan kepada keluarga yang akan ditinggalkan pergi ke medan perang. Jenderal Hasan pun dengan perasaan khawatir menemui istrinya yang telah hamil tua itu. Ia berharap istrinya bisa merelakan jenderal untuk pergi memimpin perang. Istriku, Ya Mas. tolong buatkan secangkir kopi. Ya, ini sedang ingin dibuatkan. Ini daerah target penyerangan. Mas khawatir meninggalkan dalam keadaan seperti ini. Sementara Mas harus pergi ke medan perang untuk memimpin. Mas, aku rela. Mas punya tanggung jawab yang besar. Aku akan baik-baik saja di rumah. Aku akan mendoakanmu, Mas. Terima kasih istriku. Aku sangat menyayangimu. Aku akan berangkat pergi. Jaga dirimu baik-baik. Jenderal Hasan berangkat ke markas menemui pasukannya yang sudah siap siaga untuk menyerbu pasukan Belanda. Semua pasukan bergerak, mengendap, tiarap, lengkap dengan persenjataan yang mereka siapkan. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba pasukan Belanda mendengar kabar bahwa akan ada penyerangan dari pihak Indonesia. Pasukan Belanda tidak tinggal diam. Apa? Tentara Indonesia akan menyerang kita. Sialan. Ternyata mereka sedang menggalang kekuatan untuk menyerang kita. Hahaha, jangan takut Jenderal Pan. Mereka itu cuma orang bodoh dan lemah. Kali itu saja mereka maklum. Hahaha. Hahaha. Betul itu Jenderal. Kita jangan takut. Pasukan Indonesia kita tumpas habis-habisan. Bisa apa mereka? Diam kalian semua.
Kalian tahu kan, kita tidak bisa lagi meremehkan prajurit bangsa Indonesia, apalagi di bawah komando Jenderal Hasan. Kalian tahu kan, mereka sekarang prajurit sentrasi. Ayo kalian semua tidak. Baik Jenderal, kita siap siaga. Bersiaplah kalian, gunakan senjata kalian. Kita menyerang ke bukit sana. Jangan sampai bendera kita runtuh. Bisa mati kita. Dasar Indonesia. Baik Jenderal, ayo kita serbu. Akhirnya, terjadilah pertempuran sengit antara pasukan tentara Indonesia dengan tentara Belanda. Tentara Indonesia dengan semangat juangnya menyerbu pertahanan pasukan Belanda, sementara di pihak Belanda, mereka bertahan dengan kemampuan yang ada. Pasukan Belanda sudah mulai gentar. Kiu, ada wanita cantik nih. Ini juga tuh. Dengan kamu prajurit Belanda. Kami anak-anak harta benda kami kalian ramai. Ini saja kalian mati. Hei, tenang. Aku datang baik-baik kok. Turunkan senjatamu. Katakan di mana jenderal bajingan kalian berada. Aku yang akan mengatakan itu. Bebaskan. Hahaha. Dan akan kukatakan, lebih baik kalianlah yang menyerah. Jangan banyak bicara. Rasakan ini. Maafkan aku jenderal. Kapten, bertahanlah. Kita harus merdeka, Kapten. Sudah dah, Komandan Rosid. Cepat kamu lakukan tindakan pertolongan kepada Kapten. Aku akan mengambil alih, membawa bendera dan menyerang. Nanti kamu menyusul. Baik, jenderal. Peperangan masih berkecamuk. Jenderal Hasan memegang penuh tugas dan harus berjuang mati-matian. Ia sangat gigih, tak peduli dengan keselamatan dirinya yang sangat terancam. Akhirnya, Jenderal Hasan bertemu dengan Kolonel Albert dan Jenderal Van Gembong pasukan Belanda itu. Di sini terjadi lagi pertempuran. Saat Jenderal Hasan berusaha melumpuhkan Kolonel Albert, tiba-tiba dari belakang ia ditikam oleh Jenderal Van. Dan dari depan ia pun sempat ditikam oleh Kolonel Albert. Bagaimanakah kondisi jenderal? Mampukah ia bertahan dan terus berjuang hingga kemenangan jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi? Jenderal Hasan memangkul merah putih, sempoyongan ia berjalan. Kita sudah merdeka. Merdeka. Katakanlah. Jenderal. Saat itulah komandan berhasil menancapkan bendera merah putih. Terlalu banyak bekas luka dan peluru bersarang di tubuhnya sehingga ia sudah tidak mampu bertahan. Pada saat itu pula ia menghembuskan nafas terakhirnya. Kemerdekaan kita sudah direbut. Sekarang kitalah generasi muda yang harus bersungguh-sungguh mengisi kemerdekaan dengan belajar yang baik.